Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa sahabati wa tabi'in ulama'il amilin, khususan Imam Al-Ghazali mu'allif hadzal kitab wa ila jami'i man hadhara fi hadzal majlis, seluruh yang hadir, para mahasiswa yang mengikuti jalsah khamis ya, jalsah khamis. Syai'ulillahi lahum walanal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah ala nikmatillah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para mahasiswa, para santri, para jamaah seluruhnya, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berkumpul dalam majelis yang penuh berkah. Alhamdulillah, yang hadir merupakan mahasiswa pilihan karena dengan cinta sholawat, cinta ilmu menggetarkan hati dan jiwanya untuk mengikuti jalsah khamis yang isinya sholawat, zikir, dan tentu ada ngajinya yang insya Allah tidak lama ya, mungkin maksimal ya 15 sampai 20 menit. Ngaji kita sebenarnya itu hari Jumat. Berhubung hari Jumat itu animo jamaahnya ya lumayan, tapi masih kalah dengan jamaah yang Kamis, maka sekalian digabung. Jadi niatnya ya biar kita ya semua tidak hanya membaca sholawat tapi juga tholabul ilmi, untuk mencari ilmu untuk kita amalkan kelak di masyarakat. Ya tidak harus nunggu lama, sekarang pun kita bisa mengamalkan. Yang saya akan membaca adalah Ayyuhal Walad karya Imam Al-Ghazali terkait pesan-pesan Imam Al-Ghazali pada santri-santrinya. Mudah-mudahan yang ngaji kitab Ayyuhal Walad didaku dan diakui santrinya Imam Ghazali. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal walad, he ileng-ileng anak. Yang bagi prayoga seyogyanya, seharusnya laka maring sira ayakuna yen to ana apa qauluka ucapan sira wa fi'luka lan tindakan atau perbuatan sira iku muwafiqon li syar'i, kudu cocok sesuai dengan syariat. Ini dawuh Imam Ghazali memberikan autokritik pada kita bahwa seyogyanya seorang santri, seorang mahasiswa apa perkataannya. Perkataan kita itu sehari-hari, baik di kampus, di rumah, di kos, di kontrakan, di pondok pesantren, dan di mana saja muwafiqan li syar'i, harus sesuai dengan syariat. Syariat itu isinya apa ya? Al-Quran, Al-Hadis.
ijma dan qiyas. Salah satunya itu. Jadi apa maksud Imam Ghazali mengatakan demikian? Agar perbuatan kita sehari-hari itu terkontrol, termanage dengan baik. Maka posisi mahasiswa beda dengan omongannya wong dalan. Beda omongannya orang-orang yang enggak terdidik. Lah engko nek padha apa bedane sampean kuliah karo wong dalan-dalan sing omongane kadang tidak baik. Bukan saya terus menjelekkan orang dalan ndak. Tetapi ketika kita tidak berbeda, ya sama saja. Maka orang-orang yang terdidik seperti kita semua, calon pendidik, ya tentu perbuatan dan omongan kita harus sesuai dengan syariat. Artinya bersumber dari syariat. Idil ilmu krono sak temen yang ilmu wal amal ulan amal, karena sesungguhnya ilmu dan amal bilak tidak isyari kelawan tanpa manut syariat iku dolalatun atau dolalun sesat. Karena apa? Ilmu. Sampai di sini cari ilmu ndak? Terus mengamalkan ilmu ndak? Iya. Kalau tidak sesuai dengan iktidai syar'i, maka sesat. Umpama sampai hari ini itu beragama Islam, tapi ning Indonesia khususnya ning Salatiga, sholatmu kok madhep ngidul, nah itu dolalah. Sholat di dalam sholat kok baca Bismillahirrahmanirrahim, ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, hubul waton, ya itu enggak tepat. Dolalah begitu ya. Tidak sesuai dengan syariat. Atau Indonesia tanah airku, ya itu tidak bisa. Ya harus sesuai dengan tata tertib aturan fikih sholat. Tidak boleh membuat mengada-ngada yang tanpa ada aturannya gitu. Lah, salah satunya itu. Jadi ilmu dan amal itu harus sesuai dengan syariat. Tidak membuat sendiri atau ngelantur ya. Nah, begitu. Ya terkadang begini, jalan untuk meraih kekayaan, orang itu kadang punya ilmu, ilmunya harus mungkin belajar, harus tahu gitu kan, tetapi tindakannya salah. Ilmunya tahu tapi aplikasinya malah mengikuti apa? Ikut judi online. Yang lagi rame kemarin viral, untung di sini nggak rame ya. Saya menunggu UIN Salatiga nggak ada rame ya udah. Kalau di kampus alhamdulillah sini nggak rame ya. Kalaupun ada masalah mungkin bisa diselesaikan dengan musyawarah kan gitu. Kalau di UIN Surakarta itu kan pinjol gitu kan. Yang di UIN Jogja terkait uang UKT, di UIN Semarang terkait ma'had itu, UIN Surabaya itu malah demo di saat PBAK. Tapi alhamdulillah berkat sholawat UIN Salatiga tenang, alhamdulillah. Kalaupun nggak tenang ya harus dimusyawarah, apalagi ada dema, sema gitu. Wayam bagi lan prayoga sayugyanya apa? Laka marang sira ala tahtaro yen to ora terkecoh. Ini kadang kita sering terkecoh. Pesan Imam Ghazali, seorang santri mahasiswa ojo terkecoh, terlena, apa ya? Kena rayuan gombal atau apa gitu. Bisyadhi
kelawan omongan-omongan kang aneh. Ikutilah ini 5 hari dapat uang 100.000, dapat uang 100 juta gitu. MLM gitu kan. Manis itu. Omongannya wong MLM itu manis. Kamu 3 tahun lagi karo ini dapat kapal pesiar gitu kan. Itu sering terjadi seperti itu. Permainannya sangat indah di dalam kata-kata. Orang mungkin angel kayak mendadakan sesuai nggak sesuai syariat, angel ya kan, angel. Jangan terkecoh oleh omongan yang tidak jelas, terkecoh dengan perkataan orang lain yang menggiurkan. Termasuk mbak-mbak nggak boleh terkecoh omongan seorang laki-laki yang gampang mengobrol cinta. Saya akan mengorbankan diriku pakai apa, walaupun gunung setinggi gunung merbabu, itu akan ku daki gitu, untuk meraih cintamu ya. Jangan terbujuk oleh rayuan gombal atau rayuan-rayuan yang lain yang tentu mengajak kepada kemaksiatan, mengajak yang berbasis tidak taat pada Allah Subhanahu wa taala. Wa tamati sufyah lan pira-pira apa penggawe atau ucapane sufi yang melanggar syariat. Sekarang banyak beberapa sufi yang sesuai syariat dan ada yang enggak. Maka kadang kalau kita mau ikut thariqah itu harus ikut thariqah yang muktabarah, yang diakui. Jangan cuma-cuma ikut-ikutan. Apalagi kamu harus ini kamu dapat kekuatan, dapat ini itu, dapat merubah apa kertas menjadi uang gitu kan. Ya walaupun kalau itu model-model dukun kayak di Banjar itu, Banjarnegara jenenge lali aku itu ya malsu dukun kan, penggadaan uang. Akhirnya ketika mau ditarik uang sudah memberikan berapa juta, harusnya bertikel-tikel dapat 1 miliar, ketika ditarik malah sudah disiapkan kuburan. Akhirnya dibunuh. Karena apa? Ya karena itu berarti ada orang-orang yang mempunyai mindset, pikiran apa? Ingin kaya dadakan dengan cara gandakan uang, tahayul, jangan percaya. Dulu ada yang namanya Dimas Kanjeng, Wi Syekhu Ad-Dobosi, Syekh Ad-Doboli ya, ini. Model-model itu banyak. Jangan tergoda. Li'ana suluka hadzat thariq, karena sak temene ngambah ikilah dalan. Karena menempuh jalan ini yakunu bil mujahadah, yakunu ono apa ngambah bil mujahadah kelawan mujahadah, wa qat'i syahwati nafsi lan modot syahwat nafsu, wa qatli hawa lan bunuh hawa nafsu, bisayfir riyadhah kelawan pedangi riyadhah. Di dalam syarahnya yang ditulis oleh Syekh Muhammad Hadi ini dijelaskan bahwa ketika kita ingin menjadi orang yang perkataannya baik, perbuatannya baik, bisa mengamalkan ilmu dan amal sehingga bisa memfilter diri dari hal-hal yang mengecohkan, hal-hal yang membuat kita terkecoh atau tergoda, sehingga nanti ke depan akan hidupnya selamat, mempunyai ilmu yang barokah. Apa syaratnya?
yakunu bil mujahadah, dengan mujahadah. Mujahadah itu bersungguh-sungguh untuk melawan hawa nafsu. Lah, sore ini teman-teman yang hadir itu termasuk mujahadah. Mujahadah jangan dipahami secara mikro, maca ayat Al-Quran terus yang di lembaran itu loh. Walaupun saya sering istighosah, mujahadah bukan, ya itu juga, tapi jangan disempitkan. Jadi mujahadah itu banyak. Jadi berusaha untuk melawan hawa nafsu, nah, dan menjauhi larangannya Allah, itu namanya mujahadah. Dan itu tidak bisa kecuali dengan riyadhah. Riyadhah itu, ar-riyadhatu fil asli taklilun akli wa syurbi. Riyadhah itu salah satunya menyedikitkan makan dan minum. Maksudnya sering poso. Mudah-mudahan mahasiswa ini sering poso kan gitu. Lah, ketika kita sudah berusaha mujahadah, berusaha untuk menjauhkan diri dari hawa nafsu, lah riyadhahnya harus diperbanyak. Sering poso, sering mengikuti majelis sholawat, majelis ilmu. Untuk apa? Mengekang hawa nafsu. Hari ini mungkin sampean ada banyak yang ke kafe, minimal sampean sudah terkekang hawa nafsumu untuk ikut mujahadah, ikut majelisan ini. Ada yang ingin pergi ke Ramayana dan sebagainya, minimal sudah dialihkan diri kita mengikuti sholawat dan ngaji. Itu luar biasa. Maka riyadhah, menghajar nafsu, harus sering-sering diaplikasikan dengan sholawat, tahlil, baca tiba, atau mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif. Itu semuanya dalam rangka apa? Menghajar hawa nafsu. La bitomati wa turhat, ora kelawan apa oke, mengikuti penggawean kang aneh-aneh lan penggawean kang tanpa guna. Maka carilah kegiatan-kegiatan yang positif, yang membangkitkan rasa cinta kita pada Nabi, yang bisa membangkitkan diri kita untuk cinta ilmu. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan dengan adanya jalsah khamis dan mengikuti LDK dan yang lainnya, apa ikut dema dan sebagainya, kegiatan-kegiatan yang positif itu akan membangkitkan kita rasa cinta. Tapi cinta itu terbangun karena tidak melihat siapa yang bicara, siapa yang nutuk terbang, siapa yang sholawat. Bukan itu. Kalau kamu sudah cinta, tidak memperhatikan itu. Kalau masih memperhatikan itu, cintanya masih ecek-ecek. Alhamdulillah sampai sudah tidak memperhatikan. Tidak memperhatikan Habib saya yang hadir sore ini. Tidak memperhatikan Habib Bidin. Tapi ada Kang siapa tapi namanya? Ini Kang Rofi'i. Bukan berarti Kang Rofi'inya, tapi karena sampean sudah tergugah cinta bersolawat, tidak akan melihat siapa yang datang. Oh, luar biasa itu. Itu ngalang-ngalai cinta nek pas teko cuma pas menghadiri Habib Syah Habib Bidin karena kehabibannya. Bukan karena sholawatannya. Tapi ya tidak masalah. Begitu. Alhamdulillah. Jadi jangan melihat orangnya, jangan melihat hadrohnya. Kalau cinta itu sudah terbangun, terpatri, sudah tidak melihat itu. Kalau itu masih dilihat apa zahirnya, covernya, ya masih cinta kana. Alhamdulillah sampai sudah naik cinta sholawatnya, sudah naik grade. Ya kan? Lu sampai hari ini
Jalan-jalan kemana bisa. Walah sing selawatan ora enak, nutuke biasa gitu, ngutak-latuk gitu apa gitu. Sampeyan enggak akan hadir di sini. Sudah, saya yakin. Alah sing ngisi Pak Munawar bosen aku lah gitu. Saya tidak hadir di sini. Wah kapok aku sok wis ra ngadiri neh. Lah itu berarti cinta. Ngaji selawatnya masih ecek-ecek. Bahasa kerennya masih amatiran. Masih amatiran. Mudah-mudahan jamaah LDK ini nggak apa-apa malah mengganggu Ben. Apa? Insya Allah cintanya sudah luar biasa. Terakhir mungkin ya. Wa'lam analisana lan ngerti sira sak temene lisan lidah al mutlaqo kang den colake. Sesungguhnya bahwa lisan yang diumbar itu bahasa Indonesianya apa? Diumbar itu bahasa Indonesianya apa? Ya nggak dimanage dengan baik gitu, nggak dijaga dengan baik, diumbar gitu kan? Bukan nggak coba ya? Ya nggak ditata dengan baik, maksudnya ngomong terus sidik-sidik ngeritik sidik, wah apa gitu itu memang nggak dijaga dengan baik perkataan atau lisannya. Wal qalba al mutbaqalan ati kang tertutup atau ditutupi al mamlu bil ghaflah kang kebak bil ghaflah kelawan lali atau lalai. Lisan yang tidak dijaga dengan baik diumbar tadi, hati yang tertutup penuh dengan kelupaan, kelalaian dan bahkan juga wasyahwah. Hati yang penuh dengan syahwat iku alamatus syaqawah, iku tandane cilaka. Ini Mbak, saiki itu enggak hanya berbasis lisan. Iki lho. Iki lisane awake dhewe by digital. Jadi HP itu lisan by digital. Ya kan? Perkataan lewat tangan diketik. Itu kalau nggak terjaga dengan baik, itu alamatus syaqawah. Tangan kalau tidak dijaga dengan baik, itu bisa ngetik tekan dindi. Di saatnya awake dhewe ngaji tapi ngetike ngerasani wong itu kan sudah kemana-mana kan. Orangnya di sini tapi jari-jarinya kemana-mana lewat digital, media sosial. Iku kalau awake dhewe nggak bisa menjaga, tandanya awake dhewe mau akan celaka. Begitu juga hati yang tidak dipenuhi dengan kesadaran, ketaatan ya nanti celaka, apalagi lalai. Para pemuda ini kalau nggak dimanage dengan baik waktunya ya celaka akhirnya. Alhamdulillah berkat LDK sudah berubah di saat zaman LDK saya. Loh, saya juga alumni LDK, tapi zaman LDK saya nggak begini, nggak ada ini. Mungkin malah bid'ah atau haram. Coba banter-banter. Karena sudah berubah itu kan. Ini sampean harus beruntung punya LDK yang ahlus sunnah wal jamaah, cinta sholawat, cinta manaqib, cinta ngaji, cinta tahlil, sebagainya itu luar biasa. Ini harus disyukuri. Besok ngajak konco ya. Aja ngur cukup disampean saja. Satu baris lagi, fa'ilam taktul mongko lamun ora mateni atau ya menyumbat nafsu an-nafsa ing nafsu bisidqil mujahadah kelawan banget mujahadah
fala yahya mongko ora bakal urip apa qalbuka atimu bi anwaril ma'rifah kelawan pira-pira cahaya ma'rifah. Nek awake dhewe Mas dan Mbak tidak menjaga memanage nafsunya dengan mujahadah, maka hati kita tidak akan hidup bi anwaril ma'rifah dengan cahaya makrifah. Semakin awake dhewe bersolawat, ngaji, ikut majelisan, semakin awake dhewe bercahaya. Tapi nek awake dhewe selalu ngikuti kegiatan yang enggak jelas, malah pusing dan sebagainya, berarti cahaya makrifah, pengetahuan, cahaya nur ilahi akan tersumbat. Mudah-mudahan awake dhewe mengikuti hal-hal yang positif seperti ini, menumbuhkan cinta sehingga akan melahirkan cahaya padange ati, padange mata, padange hati dan sebagainya. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan mudah-mudahan jamaahnya istiqomah dan syukur-syukur ngajak koncone sing do longgar, ayo do ngaji, ayo do sholawat di kampus UIN Salatiga. Mudah-mudahan suatu saat atau minggu-minggu ke depan jamaahnya 2 kali lipat daripada sekarang. Yang penting ojo malah mundur, harus tambah ya. Jangan berkemajuan. Kalau maju sitik malah toh. Awalnya 5 baris malah maju tinggal 3 baris, tapi harus berkemunduran. Harus berkemunduran, maksudnya jamaahnya banyak, bukan sedikit gitu. Ihdinas siratal mustaqim, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.